interaksi farmakodinamik. Nah, dari ketiga itu nanti kita akan lihat satu persatu. Dan interaksi obat itu kita pelajari pada kuliah hari ini itu adalah apa saja? Kita mempelajari itu memang obatnya penting secara klinis. Satu, bisa meningkatkan toksisitas berarti kepada pasien. Ya. Yang kedua, mengurangi efektivitas obatnya jadi sia-sia diminum. Yang ketiga, batas keamanannya sempit, berarti sebetulnya seiring dengan yang pertama meningkatkan toksisitas karena batas keamanannya sempit. Kalau batas keamanannya lebar tidak sampai toksik. Yang keempat, sering digunakan. Ya kalau obatnya nggak sering digunakan, apalagi nggak sering digunakan oleh dokter gigi, saya nggak akan sampaikan. Ya, misalnya apa? Obat anti kanker. Ya, bukan domain kita. Ya, nggak usah pusing dengan interaksinya. Biarlah onkolog yang memikirkan. Kemudian efeknya serius dan fatal. Nah inilah alasannya kita belajar untuk sedikit mempelajari mengenai interaksi obat. Oke? Nanti kita menjumpai apa yang dinamakan polifarmasi. Polifarmasi itu artinya pasiennya dapat lebih dari satu macam obat. Pasiennya bisa dapat lebih dari satu macam obat. Tujuannya apa sih? Untuk menambah efek terapeutik. Ya. Kita sudah kenal beberapa kombinasi obat yang bersifat sinergistik, yang bersifat aditif, atau ada yang bersifat apa lagi? Kombinasi obat apa? Sinergisme, sinergistik, terus apa lagi? Antagonis jangan ya. Nanti kita justru mengurangi kemungkinan antagonis. Aditif, satu lagi potensiasi, ya potensiasi. Nah, dari situ kita tahu itu menambah efek terapeutik. Kemudian kalau ada antibiotik yang dikombinasi bisa juga mencegah atau memperlambat timbulnya resistensi. Seperti kita sudah terangkan kemarin untuk terapi HIV, untuk terapi lagi TBC, ya itu kombinasi obatnya. Oke. Nah, tapi konsekuensinya walaupun kita punya tujuan yang baik, konsekuensinya bisa menyebabkan interaksi kemungkinan terjadinya interaksi obat dan efek samping obat. Efek monoterapi itu sama saja dengan efek samping obat. Oke. Pada pasien lansia itu bukan lansia yang sehat ya. Lansia yang punya penyakit kronik itu adalah pasien-pasien yang mendapatkan banyak macam obat. Kita bilang polifarmasi. Dan pasien lansia yang berpenyakit kronik itu usia harapan hidupnya makin meningkat karena kemajuan dari ilmu kedokteran. Sehingga dengan demikian pasien-pasien tersebut punya kemungkinan untuk mendapatkan perawatan gigi. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi para dokter gigi, para perawat gigi seperti kalian, bahwa nanti kalian akan bisa berhadapan dengan pasien lansia yang berpenyakit kronik. Maka kalau kalian mendapatkan pasien usianya katakanlah 50, kalau yang 40-an sih jarang ya, tapi ada 40-an udah minum obat hipertensi ada. Oke, saya usia 50, 60, tanyakanlah obat-obat apa yang biasa diminum setiap hari. Mungkin yang menderita diabetes, mungkin menderita hipertensi, apa hipertiroid, nah macam-macam. Ya, nah oleh karenanya kita harus lihat ada potensi interaksi obat. Kemudian yang kita tidak inginkan sebetulnya adalah bahwa potensi itu bisa merugikan. Kita bahas yang pertama, inkompatibilitas. Interaksi yang pertama ini, inkompatibilitas terjadi di luar tubuh. Loh, kok bisa? Iya, interaksi ini terjadi pada
obat suntik atau obat infus, pokoknya di dalam siring yang mau kita suntikan atau di dalam botol infus, interaksi itu terjadinya di situ, di luar tubuh. Obatnya tidak bisa bercampur, baik itu interaksi antara obat suntik, interaksi antara obat suntik dengan cairan infus, maka tidak boleh di situ ditulis jangan mencampur gentamicin dan carbenisilin. Padahal kalau kalian masih ingat, saya pernah mengatakan, bahkan mungkin juga dosen kalian yang lainnya mengajarkan antibiotik. Jangan kalian pernah dengar ketika diberikan kuliah antibiotik dengan penisilin, salah satu contohnya adalah penisilin anti pseudomonas, yaitu carbenisilin. Carbenisilin akan meningkat efektivitasnya untuk mengatasi infeksi gram negatif bila dikombinasi dengan gentamicin, terutama untuk pasien neutropenia, ya kan? Tapi kalau di sini dibilang nggak boleh dicampur, gimana tuh? Padahal itu kombinasi yang sifatnya sinergistik. Kok nggak boleh dicampur? Maksudnya nggak boleh dicampur itu kalau dokternya ambil siring, dia sedot gentamicin, katakanlah 1,5 cc, sedot lagi carbenisilin 1,5 cc, jadi 3 cc, satu siring muat, ya toh? Terus disuntikan, itu nggak boleh. Jadi gimana caranya? Ambil 2 siring yang steril, 1 siring kasihkan gentamicin, 1 siring yang diisi dengan carbenisilin, yang satu suntik di pantat kanan, yang satu disuntik di pantat kiri. Boleh, biarlah dia bekerja di dalam tubuh pasien, tapi tidak dalam satu siring. Oke. Perbedaan dua di situ dikatakan penisilin G nggak boleh dicampur dengan vitamin C. Kemudian amphotericin B, itu barangkali Dr. Eli pernah menjelaskan nggak obat anti jamur? Ya, amphotericin itu tidak boleh dimasukkan ke dalam cairan infus. Ya, oke. Ini inkompatibilitas. Singkat saja, itu terjadi di luar tubuh. Nah, interaksi farmakokinetik itu lain cerita. Ini interaksi dalam proses farmakokinetik yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kinetik berarti berhubungan dengan absorpsi, bagaimana obatnya menembus membran, distribusi, bagaimana obatnya berkompetisi dengan protein plasma di dalam proses distribusi, metabolisme, obatnya mungkin akan dimetabolisme oleh sitokrom, sitokromnya macam-macam, dan akhirnya ekspresi bisa melalui hepar, bisa melalui ginjal, bisa melalui paru. Oke, nah, interaksi ini tidak bisa diekstrapolasi. Ekstrapolasi itu artinya tidak bisa digeneralisir, tidak bisa disamaratakan dengan obat lain sekaligus golongan. Jadi masing-masing obat punya potensi interaksi yang khas untuk setiap obat, tidak perlu digeneralisir untuk obat satu golongan. Kenapa demikian? Karena berbeda sifat fisikokimianya, berbeda pula sifat farmakokinetiknya. Ya, misalnya saja kalian bisa mengingat kembali dari golongan penisilin misalnya. Kita tahu amoxicillin punya bioavailabilitas paling tinggi. Ya. Kita tahu bahwa penisilin G tidak bisa diabsorpsi di saluran cerna. Oke. Penisilin B bisa diabsorpsi di saluran cerna, tapi absorpsinya akan terganggu oleh adanya makanan. Amoxicillin ada makanan tidak menjadi masalah, bisa diabsorpsi dengan baik. Oke. Jadi
Untuk farmakokinetik coba diperhatikan. Ada interaksi dalam proses absorpsi yang langsung. Kalian masih ingat siapa yang ngajar ini? Dr. Priska barangkali ya. Tetrasiklin. Dr. Priska ya. Tetrasiklin tidak boleh diberikan bersama dengan antasida. Ya, karena tetrasiklin akan menggumpal, akan membentuk kelat apabila ketemu dengan logam-logam bervalensi 2 atau 3. Sedangkan antasida kita tahu terdiri dari magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Oke, jadi nggak boleh. Sebetulnya bukan cuma itu saja, tetrasiklin juga tidak boleh diberikan bersama dengan preparat anti anemia yang mengandung zat besi. Ya, tetrasiklin juga tidak boleh diberikan bersama dengan susu karena ada kalsium. Oke. Nah, kemudian ada lagi dikoksin. Dikoksin itu adalah obat untuk mengatasi kelemahan otot jantung atau kita bilang obat payang jantung, ya, heart failure. Itu dikoksin tidak boleh diberikan bersama dengan kaolin, pektin. Itu salah satu obat untuk diare. Kemudian juga tidak boleh diberikan bersama dengan antasida karena absorpsinya berkurang. Apabila kita membutuhkan pemberian obat-obat tadi, maka interval waktunya kira-kira 2 jam. Boleh diberikan